Halo para sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel yang sama Matias Putra. Apa kabar teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Rusia, Jerman, bahkan kemarin ada hubungi saya dari Qatar ya, Timur Tengah. Salam ya untuk teman-teman yang di Timur Tengah, kemudian juga untuk Korea Selatan, dan juga di Amerika dan beberapa negara lain yang kadang-kadang bahasanya saya sulit mengerti ya. Tapi terima kasih Anda tetap setia di channel saya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas satu hal yang menarik. Pertanyaannya adalah, bisakah saya trading gold? Dan apakah harus orang yang pintar untuk melakukan trading gold ya? Oke, jawaban saya adalah segala sesuatu mungkin dan bisa, asal tahu caranya, teman-teman. Oke, sebelum saya lebih lanjut, teman-teman, untuk yang pertama kali hadir di channel saya, kalau teman-teman dapat video secara rutin dalam Jumat, Sabtu, Minggu, jam 6 sore, kalau Minggu jam 10 pagi, teman-teman bisa subscribe dan bisa klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi, dan silakan bertanya. Tentu pertanyaan yang bermanfaat, yang berguna untuk Anda dan juga untuk orang lain ya. Kalau nyinyir biasanya saya tidak respon ya. Atau kalau saya pun respon pun ya saya asal-asal saja gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita kembali ya ke video ini. Simak sampai tuntas, teman-teman akan dapatkan sesuatu dari sini. Oke. Nah, saya sering ditanya, aduh umur saya sudah tidak muda lagi, apakah saya masih bisa ya, terutama belajar trading gold ya. Nah, nanti kita tunjukin ya hasilnya ya. Kemudian ada juga mengatakan, aduh saya belum pernah ini ya, belum pernah, masih pemula, newbie sama sekali, apakah bisa? Oke ya, teman-teman, kita lihat bagaimana sih caranya melakukan trading gold tentunya ya. Akan saya kupas tuntas di video ini, teman-teman nonton sampai tuntas ya. Oke, bisakah saya melakukan trading gold? Seperti tadi saya katakan, bisa. Yang penting kita tahu caranya. Mari kita bicara caranya sekarang ya. Oke. Apa itu trading gold ya? Kita akan lihat. Nah, kita akan melihat sebelum melakukan terjun sini. Tentu teman-teman terjun sini, teman-teman perlu mengetahui apa sih yang menjadi benefit atau keuntungan daripada trading gold itu sendiri. Oke. Dan apa sih bedanya dengan kita trading gold online dengan beli di pasar? Kalau di Jakarta ya kita bisa beli di mana, Pasar Baru dan sebagainya, banyak tempat mal-mal ya, rata-rata ada toko emas, bahkan di pasar tradisional pun ada. Oke. Nah, apa bedanya ya? Kita akan lihat ya. Oke. Nah, kita melihat keuntungan trading gold ya. Pertama, kalau di online, teman-teman, kita bisa dapatkan namanya two ways opportunity. Artinya apa? Artinya begini. Jadi kalau beli di online, emas itu baik naik maupun turun, kita memiliki peluang untuk meraih keuntungan begitu ya. Kalau teman-teman kalau hanya beli emas di pasar tradisional atau di secara beli yang konvensional punya, tentu teman-teman hanya beli emas, simpan, dan teman-teman berharap dia naik kan. Kalau dia turun, teman-teman tentu tidak bisa melakukan apa-apa ya, selain hanya simpan saja. Oke. Nah, namun di sini teman-teman, emas itu mau naik, mau turun, kita bisa ambil peluang dan melakukan trading. Misalnya kalau kita tahu emas akan naik, kita berharap emas akan naik atau perkirakan, dan atau memang kenyataan emas naik, kita melakukan action buy, maka ya emas naik kita akan dapat untung tentunya. Sebaliknya kalau kita perkirakan, waduh ini emas bakal turun nih ya. Nah, kita bisa melakukan sell. Nah, ketika harga emas turun, maka kita pun akan meraih keuntungan. Nah, di sini ya bedanya. Oke ya. Jadi ini yang disebut kenapa ada dua peluang ya. Dua peluang untuk meraih keuntungan ketika kita trading gold di online. Oke. Ini yang pertama ya. Kedua, di dalam trading gold secara online ya, ini kita akan masuk sebuah market yang sangat besar ya, secara dunia, soalnya ini global market ya. Jadi ini sangat besar dan sangat cair ya, sangat liquid begitu. Artinya teman-teman,
Kalau teman-teman misalnya mau jual emas nih ya. Oh, emas ini naik nih, saya mau jual nih ya. Jangankan jual untung, karena jual rugi pun kita harus sampai dari toko ke toko kita tawar ya. Kamu dulu berani ambil berapa? Oh sekian, nah, bos. Nah ya, oh enggak bisa nggak naik, enggak bisa. Ya saya mau bisanya begini, mau nggak? Mau ayo, enggak oke gitu ya. Kita capek ya kadang-kadang ya, lalu kita tawar ke sebelah beda. Nah kadang-kadang nanti udah nggak cocok, kita bawa pulang. Nah tetapi di sini ini berbeda teman-teman. Di sini ketika harga market itu secara live ya, secara live, dan kapan saja teman-teman mau jual barang yang kita punya, dan anytime, bahkan per detik pun ya, per detik pun langsung kita masuk pasar itu langsung diambil oleh orang lain, langsung terjual gitu ya, langsung done itu market. Selesai, uang Anda dapat itu ya. Jadi gampang sekali, maka disebut sangat cair, sangat liquid ya. Kenapa? Karena marketnya adalah seluruh dunia di sini. Ya, ketika Anda melempar harga market, maka di lain pihak sudah siap ambil barang Anda. Oke. Nah, ini ya. Yang kedua adalah tadi saya seperti katakan bahwa di sini kalau di konvensional kita punya barang baru bisa jual ya. Tetapi kalau di sini di market kita nggak punya barang, kita bisa jual ya. Karena ketika dia turun kita bisa jual ya, harga turun. Nah, ini menariknya ya, keuntungan-keuntungan daripada di sini. Oke, jadi jangan pernah khawatir nggak laku di sini ya, atau capek-capek kita tawar sana tawar sini. Nggak usah ya. Kecuali Anda memang menentukan harga di luar market, harga mau-maunya Anda sendiri. Nah, tentu Anda perlu nunggu ada nggak orang yang mau beli di harga Anda gitu ya. Tetapi kalau memang harga itu adalah sesuai market saat itu, nggak ada istilah barang Anda ditunda dan tidak laku terjual. Ya, demikian Anda juga beli juga seperti itu. Oke. Lalu kita lihat keuntungan berikutnya adalah ini. Market 24 jam loh, teman-teman. Ya, jadi dari Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu subuh kalau di Indonesia gitu. Oke. 24 jam. Jadi kita nggak perlu khawatir misal, oh kita lihat emasnya lagi naik nih. Wah, saya untung ini, saya udah mau jual nih. Kalau kita konvensional, kita pergi ke pasar ya, ketemu macet-macet ya, sampai di sana udah setengah hari, itu harga emas mungkin udah turun kembali itu ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini adalah berbeda. Ketika teman-teman melihat, wah ini harga emas ini naik, saya mau jual, saya untung. Saat itu juga teman-teman bisa jual, dan saat itu juga diambil oleh pasar begitu. Karena ini dunia ya, 24 jam. Bahkan tengah malam pun ya, jam 12, jam 1 subuh Anda lihat, wah ini emas naik. Atau ini saya lagi ada sale, emasnya turun, saya mau jual, mau untung gede ini. Iya, saat itu juga Anda bisa jual. Ya, nah inilah ya bedanya antara konvensional dengan online trading. Kalau Anda misalnya ya mau jual saja konvensional, Anda merasa untung seperti itu tuh, malam ini memang emas naik. Ya kan, Anda merasa untung, Anda punya barang. Besoknya tahu-tahu market sudah berubah, karena setiap detik itu harganya bisa berubah. Itu emas itu sangat fluktuatif sekali ya. Ketika Anda bangun pagi, tahu-tahu tunggu toko buka lagi, apalagi di mall ya, jam 10, jam 11 siang, sampai di sana emasnya, waduh sorry, dia bilang ibu bapak ya, emasnya sudah turun kembali ya. Kalau semalam memang naik katanya ya, tapi sekarang sudah turun. Anda terlambat ya, itulah ya konvensional. Nah, tetapi di sini kita kapan saja 24 jam ya, nggak perlu khawatir. Inilah keuntungan kita trading gold. Nah, kemudian sisi lain adalah kita kalau masuk dalam dunia trading gold ini dikatakan small capital, artinya modalnya sangat kecil. Di sini kita bisa melakukan trading. Kalau misalnya kita beli di pasar konvensional itu sekarang Indonesia kurang lebih ya, kita kurang lebih 900 sampai 1 jutaan misalnya per gramnya. Nah, kalau kita mau beli 100 gram itu perlu berapa itu 100 gram? 100 juta ya. Kalau di sini kita bisa membeli 1 troy ounce, malah 1 troy ounce itu artinya 1 troy ounce dikali 1 lot dikali 100 berarti 30 gram kali 3 kali 100. Berapa tuh teman-teman? 3.000 ya, 3.000 gram lebih gitu ya. Tapi kita bisa hanya dengan memakai uang sekitar bangsa 10 juta, 20 juta. Kenapa?
Kenapa di sini bisa? Karena di sini mengenal namanya leverage. Apa itu leverage? Memang nanti teman-teman harus mendalaminya di kelas baru tahu. Leverage itu adalah seolah-olah kita bisa pakai DP ya, karena kita istilahnya pakai margin dan kita dipinjamin modal oleh broker gitu untuk membeli dengan uang kecil untuk membeli emas seharga begitu besar gitu ya. Kalau kita lihat Troy ounce itu standarnya harganya itu kalau sekarang 1.800 berarti kali 100 ya. Satu kontrak itu, satu lot itu berarti kurang lebih 180.000 US dollar, berarti 2M, hampir 3M-an loh. Ya, tetapi kita hanya dengan 5 juta, 10 juta kita bisa trading emas. Keren kan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini menariknya di sini. Oke. Kita lanjut ya, apalagi ya. Oke, kemudian small fee, teman-teman. Artinya ini biayanya kecil. Teman-teman, saya sering mendengar ya, kata teman saya bilang, coba lu kumpulin beli emas. Dia bilang, aduh, beda harga antara buy dan sell-nya jauh, kena potongan toko katanya ya. Artinya apa? Di sini kita sebut spread-nya ya. Apalagi kalau teman-teman bawa perhiasan, wah habis deh ya, dipotong inilah, potong itulah ya. Habis berapa puluh persen ya, akhirnya kepotong ya, untungnya jadi rugi. Tetapi di sini tidak ya, tidak ada. Nah, komisinya pun kecil, bahkan berapa broker kasih free ya, kasih bebas, nggak ada komisi. Beda spread pun nggak seberapa, hanya antara 3 sampai 5 poin saja. Secara umum seperti itu, oke? Jadi disinilah menariknya, selain kita dengan modal kecil ya, kita juga bisa dengan biaya kecil untuk melakukan transaksi di dalam dunia trading online emas ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian siapa sih yang bermain di pasar ini, pasar gold dunia ini? Kita lihat ya, ini banyak teman-teman. Pertama kita tahu bank-bank sentral. Bank-bank sentral kalau paling gede dunia kita tahu itu Bank Sentral Amerika, The Fed misalnya. Terus kalau Indonesia ya Bank Indonesia ya, setiap negara itu terlibat di dalam di sini teman-teman. Dan kita tahu negara mau cetak uang pun harus memiliki jaminan gold kan, jaminan emas ya. Kemudian institusi nih, investor ya. Ya, mereka akan melakukan trading di emas atau gold, kemudian bank-bank ya, bank-bank komersial tentunya ya. Kemudian broker-broker ya, broker-broker yang menjadi mediator antara penjual dan pembeli. Kalau kita mau masuk trading dalam dunia ini kan kita harus bergabung di broker, karena broker yang menyatukan pembeli dan penjual ya. Kita kalau nggak bisa sendiri, saya sering tanya, kalau saya nggak mau pakai broker boleh nggak? Ya saya bilang boleh saja. Ya, Anda pergi ke, ya itulah, ke pasar ya, ke mall ya, beli sendiri, jual sendiri di sana ya. Itu bukan online namanya. Itu berarti Anda hanya searah. Kalau Anda beli emasnya naik dan Anda jual, dia mau terima uang seperti harga seperti itu ya, Anda bersyukur gitu. Nah, itulah ya kesulitannya kalau kita konvensional. Kemudian tentu individual ya, kayak saudara dan saya gitu ya. Kita sebagai individual kita masuk dari sini. Jadi ini disebut global. Semua kalangan masuk di sini. Oke? Kakek nenek ya, anak-anak kecil juga masuk ke sini ya. Oke, kita lanjut sehingga menyebabkan market ini begitu gede. Nah, tentu teman-teman seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa masuk ke dunia ini dengan kucuk-kucuk datang gitu ya. Saya mau trading gitu. Tentu kita harus memiliki skill tentunya. Karena kalau tidak, ini justru jadi bumerang teman-teman. Meskipun sering saya menerima telepon ya, pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak ya, teman-teman lain yang selalu kalau datang ke saya kadang-kadang sih sudah parah itu ya kerugiannya gitu. Ya akibat apa? Akibat hanya mendengar enaknya janji tetangga gitu. Masuk ke dalam dunia ini tanpa skill, tanpa punya rencana trading yang profesional. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dikatakan tadi gampang dan enak, malah sebaliknya hancur ya. Dan akhirnya kita mendengar juga ada berita sampai orang stres, sampai utangnya banyak gitu kan. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya tanpa dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi dia yang pulang sendiri gitu. Nah itu kan sangat tragis teman-teman. Jadi seperti tadi saya katakan, trading emas susah apa gampang? Jawabannya adalah susah-susah gampang.
Tetapi kalau bisa nggak? Bisa, asal tahu caranya. Caranya bagaimana? Ya, Anda harus memiliki skill gitu ya. Anda harus mempelajari ini dengan sebaik-baiknya. Anda tentu harus memiliki mentor yang berpengalaman di dunia ini untuk membimbing Anda begitu. Nah, itu sebabnya saya selalu sarankan teman-teman sebelum Anda terjun ke dalam dunia trading secara real di gold ya, sebaiknya Anda korbankan waktumu dan uangmu dulu untuk belajar. Karena pasar ini jangan takut terlambat. Pasar ini seumur hidup ada, kecuali dunia kiamat baru tidak ada. Jadi jangan takut ketinggalan peluang begitu ya. Sebaiknya Anda kehilangan peluang saat itu daripada Anda kehilangan uang. Setuju ya teman-teman ya. Jadi itu sebabnya teman-teman butuh skill. Skillnya apa ya? Ya, ini kan bisnis ya. Kalau tanpa skill berarti kita masuk sini dengan gaya judi dong ya, berharap-harap saja kan begitu ya. Dan itu tidak baik, tentunya tidak sehat kalau Anda masuk ke sini hanya main tebak-tebakan ya, dan berarti itu judi namanya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, skill apa yang Anda perlu tahu? Jadi minimal Anda memiliki 2 skill yang harus Anda kuasai. Yang pertama itu disebut sebuah analisa melalui fundamental atau fundamental analysis ya. Jadi analisis fundamental ini apa? Analisis fundamental ini adalah Anda mencari karakteristik naik turunnya harga gold atau harga emas itu. Dari karakteristik itu misalnya gold itu sebagai instrumen safe haven. Apa itu safe haven teman-teman? Teman-teman perlu harus tahu karakter gerakan safe haven itu seperti apa. Nah itu ya, itu adalah kita mengacu kepada fundamental ya, gerakan harga dan naik turun. Jadi bukan main tebak-tebakan teman-teman ya. Jangan masuk dunia trading emas saya selalu ditanya, minggu depan Pak emasnya mau bisa nggak naik 1.900 bisa 2.000? Ya jawaban saya bisa aja, kapan nggak ada yang tahu kan, betul nggak? Jadi sejak prinsip itu tidak ada yang tahu ke depannya itu seperti apa ya. Mau naik 10.000 juga bisa misalnya Mas ya kan, tahu-tahu perang dunia ketiga misalnya minggu depannya ya. Oke. Nah itu yang kita jangan masuk ke dunia ini dengan tebak-tebakan buah manggis ya. Apalagi dengan harapan saya beli nih, saya harap ya, dan berdoa supaya emasnya naik. Enggak ya, enggak bisa begitu teman-teman. Teman-teman harus mengerti apa penyebab kenaikan sebuah harga emas misalnya dari segi fundamental. Apa itu fundamental? Fundamental itu kita akan berbicara tentang seperti tadi ya, berita-berita apa yang berpengaruh ya terhadap global saat ini dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus tahu berita apa yang saya baca, berita-berita apa yang berpengaruh terhadap naik turunnya harga emas. Itu yang penting teman-teman. Ini yang disebut analisis fundamental. Oke. Berikutnya, kita juga harus memiliki skill namanya analisa secara teknikal. Apa itu teknikal? Teknikal adalah yaitu kita melakukan analisa melihat pergerakan harga pasar berdasarkan grafik atau sering kita kena chart. Kayak begini. Ya kan? Nggak ya, Anda tanpa ini Anda bermasalah. Kalau Anda hanya fundamental saja, berarti Anda tinggal beli emas di toko, Anda simpan aja ya, taruh di bawah bantal atau di bawah tempayang kayak zaman nenek kita gitu. Ya, dikubur lagi ya di dalam tanah kan. Ketika lagi butuh dicari-cari ya, warisan pewarisnya enggak ketemu-ketemu ya. Pusing. Oke. Nah, teman-teman di sini kita perlu, ini sangat penting teknikal ini ya. Karena kita dari teknikal inilah kita melihat bagaimana pasar bergerak dan kita bisa melihat bagaimana para investor itu melakukan menjual atau membeli yang akhirnya mempengaruhi harga itu naik dan turun. Dari sini kita bisa melihat ya kan persediaan, yaitu sering kita sebut supply and demand-nya itu bagaimana gitu ya secara hukum ekonomi. Di sinilah kita melihat ya. Setelah kita melihat fundamental berita, kita akan melihat langsung tindakan investor ini apa terhadap berita tersebut. Nah ini sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman minimal memiliki 2 hal yang sangat mendasar ini. Baru teman-teman boleh masuk atau terjun ke dalam dunia trading online. Seperti gold ya, atau emas. Oke. Dan teman-teman kabar baiknya adalah
teman-teman, saya menyediakan workshop khusus trading gold ya untuk teman-teman. Ini bisa secara, saya kadang-kadang ini juga saya buka secara private ya, perorangan. Jadi teman-teman bisa hubungi, ini lewat online ya. Kalau perorangan kita private-nya lewat online, teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Dan mungkin nanti saya akan tulis video ini, kalau tidak ada di bawah deskripsi video ini ya teman-teman. Kalau mau minat untuk belajar, teman-teman bisa hubungi saya dari WhatsApp yang di situ, ataupun nanti saya akan tulis dalam video ini ya. Jadi apa yang akan saya ajarkan selama workshop trading gold? Seperti tadi, pertama fundamental ya, saya akan ajarin bagaimana kita mengetahui karakteristik emas sebagai safe haven, seperti apa karakteristik geraknya. Kedua adalah bagaimana kita akan membaca berita-berita yang berhubungan, yang mempengaruhi emas itu naik apa turun. Ketiga, kita akan tahu bagaimana sih, karena kita akan melihat pengaruh daripada misalnya keberadaan ekonomi dunia. Negara-negara mana yang berpengaruh terhadap naik turunnya harga emas. Dan kita akan melihat indikator ekonomi seperti apa yang akan mempengaruhi emas. Nah, itu fundamental. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan bingung berita apa yang kita baca. Karena kalau semua kita baca berita pusing kan ya setiap hari. Dan saya sering didatangin, aduh Matias, saya nggak tahu berita mana yang berpengaruh terhadap harga emas. Saya pusing lihat beritanya begitu banyak. Oke, nah itu yang akan kita ajarkan supaya kita lebih fokus ya. Jadi nanti kita akan menjadi seorang analis yang profesional tentunya setelah kita mengetahui cara melihat fundamental. Oke. Kemudian ya, saya setelah fundamental, saya juga mengajarkan Anda secara teknikal. Teknikal seperti chart misalnya. Nah, ini kebetulan kan mata uang Euro USD, tapi nanti saya juga ada emasnya. Tapi ya cara analisanya chart hampir kurang lebih sama, hanya karakteristik geraknya yang berbeda. Contoh, misalnya ya harga kayak begini, teman-teman, saya akan melakukan sell di kotak saya ini ya. Saya akan rencana mau sell trading plan saya dan harga di bawah ini. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi kalau saya sell di area ini ya. Kita lihat harga naik ya. Nah, kena turun. Oke. Kalau kita sell harganya turun, berarti kita untung. Seperti tadi saya katakan di awal. Oke. Kalau kita sell harganya turun, untung. Kalau kita sell harga naik, kita habis buntung ya. Oke, kita lihat. Berikutnya ini emas ya, ini kode gold ya. Misalnya saya melakukan harga di sini, saya trading plan saya, rencana trading saya. Kalau dia sampai sini atau saya akan tawar harga sampai sini, saya akan buy di area saya ini ya. Kita lihat. Kalau dia ketemu area saya, dia naik, berarti saya untung. Kalau dia turun, saya rugi gitu kan. Jadi kebetulan masuk ke area saya dan dia naik, berarti saya untung ya. Dari sini ke sini ya. Ini emas gede loh ya keuntungannya ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Misalnya ini juga emas ya. Kita lihat. Oke, ini saya akan bikin trading. Nih misalnya. Oke. Nah, di kotak itu saya rencana mau sell emas ini ya. Kita lihat harganya lanjut. Kalau dia tembus berarti saya rugi. Kalau dia ketemu area saya turun kembali berarti saya untung. Dia masuk. Masuk. Turun. Turun. Berarti saya untung kan ya teman-teman ya. Turun udah sampai segini ya. Untung gede loh ya. Kalau kita bicara area resiko saya segini, untung segini. Oke. Jadi teman-teman, ini yang nanti di dalam workshop akan saya ajarkan untuk teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya juga akan ajarkan teman-teman bagaimana caranya kita hitung-hitungan untuk mengatur money management, modal. Sangat penting. Jangan sampai kita masuk market, istilah orang sering mengatakan, aduh call margin. Ya, baru masuk call margin gitu. Oke. Nah, jadi akan kita ajarkan bagaimana sih mengatur agar kita terhindar daripada bahaya call margin. Ya, kita trading itu tujuannya untuk cetak profit ya, meskipun dikit, tapi bukan call margin terus ya. Oke. Nah, kemudian saya juga ajarin Anda secara mindset, cara berpikirnya kalau terjun dalam dunia trading ini harusnya bagaimana. Karena itu sangat penting teman-teman. Oke. Jadi metode 3M itu betul-betul akan saya ajarkan di dalam kelas ini. Metode apa? Pertama itu 3M ya, kita sebut ya. Pertama itu adalah metode ya. Metode itu ya metode ya kayak begini ya. Analisa
fundamental, teknikal. Kemudian M yang kedua adalah money management. Jadi bagaimana saya akan mengajarkan Anda untuk mengelola dan cara hitung-hitungan yang tepat agar kita boleh salah tapi tidak membawa modal kita bangkrut atau alias call margin. Itu yang sangat penting. Ketiga adalah mindset. Jadi cara berpikirnya itu harusnya bagaimana gitu. Ya, kita masuk di sini jangan spekulasi, jangan kayak orang judi gitu. Itu Anda akan keluar sebagai loser sebagai alias bangkrut gitu ya. Karena survei menunjukkan tanpa 3M ini ya, Anda terjun ke sini 100 orang yang masuk, 1 orang yang bertahan. Itu pun bertahan ya, akhirnya juga habis. 99% keluar bangkrut. Call margin, oke? Jadi itu yang sana. Pertanyaannya, adakah umur seperti apa? Dan saya katakan bahwa segala umur bisa. Kita lihat ya teman-teman ya. Saya ada murid ini ya, kita lihat ya. Ini oke, kita lihat umur ini berapa sih misalnya ya. Saya akan ini coba, ini masih itu lagi ya. Tunggu. Oke. Kita lihat ya. Nah, aduh sampai di mana? Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya. Itu lagi, sorry ya, kita ulang ya, saya lanjutin. Saya mau tunjukin ada nggak bukti bahwa ini bisa untuk segala umur. Nah teman-teman lihat ya, ini Angel, ini adalah seorang siswi SMP kelas 3 ya. Tadinya saya agak keberatan mau menerima dia karena saya takut ini bosan ya kalau lihat chatting kayak begini. Tetapi kelihatannya anaknya sangat pintar dan dia punya kemauan ingin terus belajar ya. Kemudian didukung oleh orang tuanya, dan orang tuanya juga minta saya untuk tolong ajarin, dan saya coba, dan kita melihat ternyata perkembangannya sangat luar biasa anak ini ya, Angel ya. Oke. Dia ingat siswi SMP kelas 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi oke. Dia ini kita lihat jangan hanya bisa trading saja, tapi kita melihat hasilnya. Hasilnya gimana? Karena saya selalu minta dia kasih report saya ya. Sebelum melakukan trading real, dia harus kasih laporan saya untuk secara demo. Kalau bisa 50 minimal untung baru boleh masuk real. Nah, kita lihat hasil laporannya ya. Saya kasih 1-2 laporan dia kirim ke saya. Tuh teman-teman lihat ya. Dia kasih laporan saya trading emas. Untung $160 setiap 10 ya, untung $171. Dan kemudian ya, itu saya ambil 1-2, masih banyak laporannya. Tuh ya, untung ada loss nggak? Ada, tapi overall tuh $5 total ini. Nah, ini ya, kemudian total untungnya 1.281 US dollar. Tuh, teman-teman ya. Kemudian nah, kalau yang lain ini yang termudah yang saya tunjukin ya. Kalau yang lain sudah banyak ya, murid berbagai kalangan ya, dengan bermacam-macam umur ya. Ada yang sudah punya cucu banyak juga ada ya. Jadi kita seperti saya katakan, ini segala sesuatu itu bisa asal kita tahu caranya. Dan caranya adalah Anda harus belajar dengan baik ya. Tidak memandang umur Anda, yang penting semangat dan ketekunan serta kedisiplinan Anda untuk belajar. Itu yang penting di dalam dunia ini, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian ya. Teman-teman kalau nanti mau ikut kelas saya ini, silakan bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Dan kita bisa janji waktu. Dan nanti juga kalau ada, saya kadang-kadang selain private juga kadang-kadang buka secara ramai-ramai ya, baik online maupun offline ya. Nanti teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp untuk penjelasan lebih jelasnya. Oke, demikian dari saya teman-teman. Salam sukses untuk kita semua.